Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vinia Witri dari Manajemen Keuangan 8B. Di sini, saya ingin mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Dampak Pemberlakuan Restrukturisasi Kredit Selama Pandemi terhadap Efisiensi dan Abnormal Return Saham Bank Umum Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Ida selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Fatir selaku dosen pembimbing 2 yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi saya dapat terselesaikan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian ini. Dunia digemparkan dengan adanya pengumuman yang dikeluarkan oleh WHO pada Desember tahun 2019 terkait pandemi yang disebabkan oleh coronavirus, yaitu sebuah virus yang menular. Kasus pertama ditemukan pada Cina, tepatnya kota Wuhan. Seiring berjalannya waktu, virus menyebar pada seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Indonesia mengumumkan kasus pertamanya pada tanggal 2 Maret 2020 dengan kasus 2 orang, ibu dan anak, di Depok. Dengan adanya pandemi mengakibatkan beberapa perubahan hingga kebijakan pada sosial masyarakat, seperti pembatasan pada kerumunan masyarakat, pemberlakuan bekerja dari rumah, dan pembelajaran jarak jauh bagi murid sekolah. Tidak hanya itu, kebijakan juga dilakukan kepada para pelaku usaha seperti pembatasan jam operasional kegiatan usaha hingga pelarangan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan kerumunan masyarakat. Kebijakan tersebut diberlakukan pada hampir seluruh negara yang terkena dampak pandemi. Bahkan, beberapa negara menerapkan lockdown pada negaranya atau penutupan akses masuk maupun keluar negara hingga pembatasan kegiatan luar ruangan bagi warga negaranya. Pembatasan tersebut mengakibatkan usaha-usaha tidak berjalan dengan lancar. Ketidaklancaran ini mengakibatkan dampak yang negatif pada usaha dan dapat memicu lemahnya ekonomi dunia. Selain itu, keterbatasan akibat pandemi ini menyebabkan banyak masyarakat dan pelaku usaha tidak mendapatkan penghasilan seperti biasanya. Dengan itu, masyarakat dan pelaku usaha tidak dapat atau kesulitan membayar kredit yang dimiliki. Hal ini berpotensi untuk meningkatkan kredit macet. Menanggapi hal ini, pemerintahan Indonesia, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, membuat suatu kebijakan, yaitu pemberlakuan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit merupakan suatu upaya perbaikan dalam dunia perkreditan kepada debitur yang mengalami kesulitan dalam pembayaran kewajibannya. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain penurunan suku bunga, pengurangan jumlah tunggakan, hingga pengurangan jangka waktu tunggakan. Pemberlakuan restrukturisasi kredit ditandai dengan keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor 11-POJK.03-2020, di mana restrukturisasi kredit diberlakukan mulai tanggal 16 Maret 2020 hingga 31 Maret 2021. Namun, pada Desember tahun 2020, OJK mengeluarkan peraturan baru, yaitu dengan nomor 48-POJK.03-2020, yang mana keluarnya pemberlakuan ini menunjukkan bahwa restrukturisasi kredit berlaku hingga 31 Maret 2022, yang berarti 1 tahun lebih lama dibanding rencana sebelumnya, walaupun belum tahu kapan pandemi akan berakhir. Dalam catatan Otoritas Jasa Keuangan, terdapat 133 bank yang merespon hal ini dengan cara mengeluarkan pengumuman adanya pemberlakuan restrukturisasi kredit pada masing-masing bank. Bank diberikan kewenangan sepenuhnya atas pemberlakuan restrukturisasi kredit ini, dengan arti kriteria dan cara pemberlakuan restrukturisasi kredit dari satu bank ke bank yang lainnya berbeda-beda. Dengan adanya pemberlakuan restrukturisasi kredit ini, diharapkan kinerja keuangan bank tetap stabil dalam menghadapi kondisi perubahan-perubahan akibat pandemi yang sedang berlangsung. Mengingat bank merupakan salah satu sistem stabilitas keuangan negara, pandemi dapat menjadi informasi pada pasar modal. Hal ini dapat menyebabkan return terpengaruhi. Kinerja keuangan yang tetap baik dapat menjaga kepercayaan investor dan informasi pada pasar tidak berdampak negatif. Selanjutnya, metodologi penelitian ini yang pertama adalah jenis data.
Jenis data yang digunakan data kuantitatif yang merupakan data sekunder yang bersumber website resmi Bursa Efek Indonesia. Variabel pada penelitian ini untuk variabel efisiensi menggunakan dana pihak ketiga, biaya bunga, dan biaya operasional sebagai variabel input. Selanjutnya, penempatan pada Bank Indonesia dan jumlah pendapatan operasional menggunakan variabel output pada variabel efisiensi. Sedangkan pada variabel abnormal return menggunakan data saham individual dan data saham pasar gabungan atau indeks harga saham gabungan. Populasi pada penelitian ini merupakan seluruh perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan sampel menggunakan 18 perusahaan yang diperoleh secara purposive sampling atau dengan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam memperoleh sampel yang diperlukan, yang pertama merupakan perusahaan bank umum konvensional. Yang kedua, terdaftar di Bursa Efek Indonesia tidak kurang dari periode penelitian. Yang ketiga, menerapkan restrukturisasi kredit sejak awal diberlakukannya. Yang keempat, memiliki data yang diperlukan dalam website Bursa Efek Indonesia. Yang kelima, tidak memiliki angka yang negatif dalam laporan keuangannya. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini untuk uji efisiensi menggunakan Data Envelopment Analysis atau DEA. Sedangkan untuk efisiensi dan abnormal return menggunakan analisis statistik deskriptif, selanjutnya uji normalitas, dan uji beda rata-rata. Berikut merupakan periode penelitian. Periode penelitian yang digunakan sebanyak 2 periode. Periode pertama yaitu 1 tahun sebelum pemberlakuan restrukturisasi kredit atau pada Maret 2019 sampai Maret 2020. Periode yang kedua 1 tahun selama pemberlakuan yaitu sejak Maret 2020 hingga Maret 2021. Untuk data efisiensi bank menggunakan data triwulanan dari laporan keuangan bank, sedangkan untuk abnormal return saham menggunakan harga saham data bulanan. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil dari penelitian serta pembahasan pada penelitian ini. Analisis pertama dilakukan untuk melihat efisiensi dari bank yang menjadi sampel pada penelitian ini. Uji efisiensi dilakukan menggunakan Data Envelopment Analysis atau DEA yang berorientasikan VRS atau Variable Return to Scale. Variable return to scale mengartikan bahwa setiap perubahan input yang ada tidak mengartikan peningkatan output sejumlah input yang ditambahkan. Dalam hal ini, skala belum bersifat optimal. Dengan berbagai variabel input dan output yang digunakan, berikut merupakan tabel data envelopment analysis sebelum pemberlakuan restrukturisasi dan selama pemberlakuan restrukturisasi. Dapat dilihat dalam kolom skala efisiensi atau SE dengan ketentuan bank yang memiliki tingkat efisien adalah bank yang menyentuh angka 1 atau sebaliknya. Semakin menjauhi angka 1, maka bank tersebut tidak dalam keadaan yang efisien. Dapat dilihat juga tingkat RTS atau Return to Scale yang dibagi menjadi 2 kondisi. Kondisi pertama, kondisi DRS atau Decreasing Return to Scale. Kondisi ini mengartikan bahwa peningkatan output lebih rendah dibanding peningkatan input yang dilakukan. Sedangkan kondisi yang kedua adalah IRS atau Increasing Return to Scale. Dalam kondisi ini mengartikan bahwa peningkatan output lebih tinggi daripada peningkatan input yang dilakukan. Secara garis besar dapat dilihat bahwa nilai rata-rata antara efisiensi sebelum pemberlakuan restrukturisasi dengan efisiensi selama pemberlakuan restrukturisasi mengalami penurunan, di mana semula bernilai 0,717 menjadi 0,682. Walaupun jika dilihat jumlah bank yang efisien antara sebelum pemberlakuan dan selama pemberlakuan adalah sama, yaitu 8 bank dari 18 bank. Walaupun memiliki jumlah bank efisien dan tidak efisien yang sama antara sebelum pemberlakuan restrukturisasi dan selama pemberlakuan restrukturisasi, namun jenis banknya berbeda-beda. Dari hasil analisis sebelum pemberlakuan restrukturisasi dapat terlihat bahwa antara 10 bank yang tidak efisien memiliki kondisi DRS atau Decreasing Return to Scale. Artinya, setiap bank yang tidak efisien memiliki ketidakstabilan dikarenakan peningkatan output tidak sesuai dengan peningkatan input yang dilakukan. Sedangkan
Pada hasil analisis selama pemberlakuan restrukturisasi, terdapat 7 bank yang sama, yaitu pada kondisi DRS, dan 3 bank lainnya pada kondisi IRS atau Increasing Return to Scale. Tidak hanya untuk melihat tingkat efisiensi, data envelopment analysis juga dapat menunjukkan nilai hambatan atau nilai slack yang menyebabkan ketidakefisienan, baik dari sisi input maupun output. Dalam slide ini ditunjukkan tabel hasil input slack antara sebelum pemberlakuan restrukturisasi dan selama pemberlakuan restrukturisasi. Dapat dilihat dalam tabel sebelum pemberlakuan restrukturisasi, terdapat 8 perusahaan yang mengalami hambatan pada variabel DPK atau dana pihak ketiga. Hambatan ini merupakan hambatan yang terbesar dalam input slack sebelum pemberlakuan restrukturisasi kredit. Selanjutnya, biaya bunga dialami hanya oleh 3 perusahaan dan biaya operasional lainnya dialami oleh 5 perusahaan. Sedangkan pada tabel hasil input slack selama pemberlakuan restrukturisasi kredit, dana pihak ketiga hanya dialami oleh 3 perusahaan. Biaya bunga dialami oleh 4 perusahaan dan biaya operasional lainnya dialami oleh 4 perusahaan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa terjadi penurunan tingkat hambatan antara dana pihak ketiga dan biaya operasional lainnya. Sedangkan pada biaya bunga terdapat peningkatan antara sebelum restrukturisasi dan selama pemberlakuan restrukturisasi. Beralih pada hasil hambatan atau slack pada sisi output. Slide ini menunjukkan tabel hasil output slack sebelum dan selama pemberlakuan restrukturisasi kredit. Dapat terlihat bahwa jumlah bank yang mengalami hambatan atau slack baik antara sebelum dan selama pemberlakuan restrukturisasi kredit adalah sama. Pada variabel penempatan dana Bank Indonesia, terdapat 4 perusahaan yang mengalaminya, sedangkan pada jumlah pendapatan operasional sebanyak 2 perusahaan. Selanjutnya dapat terlihat bahwa variabel jumlah pendapatan operasional merupakan hambatan yang paling besar dibanding penempatan dana Bank Indonesia, dan terjadi peningkatan antara sebelum dan selama pemberlakuan antara masing-masing variabel, baik dari variabel penempatan dana Bank Indonesia maupun jumlah pendapatan operasional. Setelah menemukan tingkat efisiensi, maka selanjutnya dilakukan uji normalitas data. Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau tidak. Jika data berdistribusi normal, maka uji beda akan dilakukan menggunakan uji one sample t-test. Namun, jika data tidak berdistribusi normal, maka uji beda akan dilakukan menggunakan uji Wilcoxon Sign Rank Test. Ketentuan dalam uji normalitas ini, yang pertama, jika nilai probabilitas lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Namun, jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Shapiro-Wilk, karena data yang digunakan tidak lebih dari 50%. Dari tabel hasil analisis dapat dilihat bahwa nilai signifikan baik efisiensi sebelum maupun efisiensi sesudah tidak lebih dari 0,05%. Jadi dapat dibuktikan bahwa data berdistribusi tidak normal. Maka selanjutnya akan dilakukan uji beda menggunakan uji Wilcoxon Sign Rank Test. Selanjutnya merupakan uji hipotesis yang akan membuktikan apakah terdapat perbedaan antara sebelum pemberlakuan dan selama pemberlakuan restrukturisasi kredit. Dapat terlihat dalam tabel rank uji Wilcoxon Sign Rank Test bahwa sebanyak 7 perusahaan berada pada kondisi negatif rank. Artinya, terdapat 7 perusahaan yang mengalami penurunan efisiensi selama pemberlakuan, dan sebanyak 7 perusahaan lainnya mengalami kondisi positif rank atau terjadi peningkatan selama pemberlakuan restrukturisasi kredit. Dan terdapat 4 perusahaan yang tidak mengalami kondisi yang berbeda baik antara sebelum dan sesudah restrukturisasi kredit ditandai pada kolom TIS. Selanjutnya, dapat dilihat dalam tabel statistik uji paired Wilcoxon Sign Rank Test, diketahui bahwa Z hitung sebesar minus 0,345 dan signifikansi sebesar 0,730. Signifikansi lebih dari 0,05 dengan arti tidak terdapat perbedaan antara efisiensi sebelum pemberlakuan maupun selama pemberlakuan. Hasil ini memperkuat estimasi uji data envelopment analysis sebelumnya, di mana tidak ada perbedaan jumlah antara sebelum dan selama pemberlakuan restrukturisasi kredit terhadap efisiensi bank.
Hal ini juga dapat disebabkan karena restrukturisasi memang menahan lonjakan kredit macet, namun masih banyak variabel-variabel yang dapat mempengaruhi ketidakefisienan dari perusahaan. Terkait abnormal return saham bank umum konvensional yang sebelumnya telah dilakukan uji efisiensi dapat dilihat pada tabel hasil analisis statistik deskriptif bahwa rata-rata abnormal return sebelum dan selama pemberlakuan restrukturisasi kredit meningkat, di mana sebelumnya rata-rata abnormal return sebesar 0,00197074 dengan standar deviasi 0,0243498815 menjadi 0,03585005 dengan standar deviasi 0,08332273 pada periode selama pemberlakuan restrukturisasi kredit. Hal ini menyatakan bahwa return membaik dengan ditandai rata-rata abnormal return yang meningkat. Selanjutnya dilakukan uji normalitas pada data rata-rata abnormal return saham dengan ketentuan nilai probabilitas lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal, dan jika nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Jika data berdistribusi normal, maka selanjutnya akan dilakukan uji beda menggunakan one sample t-test. Namun jika data tidak berdistribusi normal, maka selanjutnya akan dilakukan uji beda dengan pengujian Wilcoxon Sign Rank Test. Pada tabel hasil uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk, ditemukan bahwa nilai signifikansi rata-rata abnormal return sebelum 0,117 di mana data berdistribusi normal, dan rata-rata setelah pemberlakuan restrukturisasi kredit sebesar 0, yaitu data berdistribusi tidak normal karena data kurang dari 0,05. Nah, dengan ini, karena salah satu data berdistribusi tidak normal, maka uji selanjutnya menggunakan uji Wilcoxon Sign Rank Test untuk pengujian uji beda rata-rata. Dalam uji hipotesis, yang digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan rata-rata abnormal return sebelum pemberlakuan dan selama pemberlakuan restrukturisasi kredit, dapat dilihat pada tabel rank uji Wilcoxon Sign Rank Test bahwa terdapat 7 perusahaan yang berada pada negatif rank, atau 7 perusahaan tersebut mengalami penurunan tingkat abnormal return dari sebelum pemberlakuan restrukturisasi kredit dibanding dengan setelah pemberlakuan restrukturisasi kredit. Selanjutnya, sebanyak 11 perusahaan berada pada positif rank, yang mengartikan bahwa 11 perusahaan tersebut mengalami peningkatan abnormal return selama pemberlakuan restrukturisasi kredit, dan tidak ada perusahaan yang mengalami tingkat yang sama pada abnormal return-nya dilihat dari kolom TIS. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel uji Wilcoxon Sign Rank Test bahwa Z hitung sebesar minus 1,328 dan nilai signifikansi sebesar 0,184. Nilai signifikansi lebih dari 0,05, dalam arti tidak terdapat perbedaan antara abnormal return sebelum pemberlakuan restrukturisasi kredit dan selama pemberlakuan restrukturisasi kredit. Hal ini mengartikan bahwa walaupun terdapat peningkatan antara abnormal return setelah pemberlakuan restrukturisasi kredit, namun tidak memberikan perbedaan antara sebelum dan selama pemberlakuan restrukturisasi kredit secara signifikan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pemberlakuan restrukturisasi kredit tidak memberikan peningkatan efisiensi pada bank. Dilihat dengan jumlah bank efisien dan inefisien yang sama dan rata-rata efisiensi yang menurun. Hanya saja tingkatan selek penyebab ketidakefisienan mengalami penurunan selama pemberlakuan restrukturisasi kredit. Bank dapat lebih memanfaatkan input-input yang dimiliki untuk menghasilkan output yang sesuai atau lebih besar. Dengan uji beda rata-rata dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan antara efisiensi sebelum dan selama pemberlakuan restrukturisasi kredit. Dengan ini dapat diartikan bahwa pemberlakuan restrukturisasi kredit tidak mempengaruhi efisiensi bank secara keseluruhan. Hal ini juga dapat disebabkan karena minimnya variabel yang digunakan dalam pengujian efisiensi dari bank. Efisiensi dapat diperoleh oleh bank dengan cara penganggaran dan perencanaan variabel input maupun output yang seimbang. Kesimpulan lainnya, rata-rata abnormal return meningkat selama pemberlakuan restrukturisasi kredit. Dalam arti, abnormal return membaik selama pemberlakuan restrukturisasi.
Dengan hasil uji beda rata-rata, tidak terdapat perbedaan antara abnormal return sebelum dan selama pemberlakuan restrukturisasi. Hal ini menyatakan bahwa pemberlakuan restrukturisasi tidak mempengaruhi saham secara signifikan. Tidak adanya perbedaan juga dapat disebabkan karena perusahaan mampu menjaga kinerja keuangannya sehingga tetap mendapat kepercayaan investor dan menahan agar informasi tidak memberikan dampak yang negatif pada pasar di mana sedang dilanda oleh pandemi. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan restrukturisasi kredit memberikan pengaruh yang berbeda-beda pada masing-masing bank dan tidak menyebabkan peningkatan efisiensi bank dengan adanya kebijakan restrukturisasi kredit. Adanya restrukturisasi memberikan pengaruh pada komponen kinerja keuangan yang dapat menahan informasi pada pasar modal, yaitu pandemi COVID-19, dengan hasil rata-rata abnormal return yang meningkat. Pengaruh tersebut berdampak baik, namun tidak memberikan perbedaan yang signifikan antara sebelum dan selama pemberlakuan restrukturisasi kredit. Baik, sekian presentasi dari hasil skripsi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.